Sarah Ayu Fernanda, NIM 190810201020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi proses dan macam-macam strategi proses. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang strategi proses. Strategi proses adalah pendekatan organisasi untuk mentransformasi atau mengubah sumber daya yang kita miliki menjadi barang dan jasa. Nah, di dalam strategi proses ini terdapat tujuan. Adapun tujuan dari strategi proses adalah untuk menemukan jalan dalam memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan spesifikasi produk dalam keterbatasan biaya dan keterbatasan manajerial yang lain. Dalam strategi proses ini juga terdapat pendekatan. Pendekatan ini bermacam-macam, tergantung situasi yang dihadapi oleh perusahaan. Paling tidak, ada 4 tipe pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam strategi proses. Yang pertama yaitu pendekatan proyek. Pendekatan proyek yaitu satu jenis produksi suatu barang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu pendekatan batch production. Batch production yaitu sistem produk yang memproses beberapa item dalam kelompok kecil. Dan yang ketiga yaitu pendekatan mass production. Mass production yaitu memproduksi barang yang volumenya besar dengan produk yang terstandarisasi. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pendekatan continuous process. Pendekatan ini digunakan untuk komoditas produk yang volumenya sangat besar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang macam-macam strategi proses. Macam-macam strategi proses ini ada 4. Yang pertama, yaitu fokus proses. Fokus proses adalah suatu fasilitas yang diorganisasi di sekeliling proses untuk memfasilitasi produksi yang volumenya rendah, varietas yang tinggi. Yang kedua, yaitu fokus berulang. Strategi proses yang fokus berulang berarti proses produksinya berorientasi pada produk yang menggunakan modul. Modul sendiri memiliki artian, yaitu bagian atau komponen yang telah dipersiapkan sebelumnya, yang sering berada pada proses yang kontinu. Yang ketiga yaitu fokus pada produk. Fokus pada produk merupakan suatu fasilitas yang diatur di sekitar produk yang berorientasi pada produk. Volume yang tinggi, proses dengan varietas yang rendah. Nah, fasilitas yang berfokus pada produk ini juga dikenal dengan proses berkesinambungan karena menggunakan proses yang sangat lama dan produksinya berjalan secara terus-menerus. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu kustomisasi massal. Kustomisasi massal merupakan pembuatan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Namun, kustomisasi massal bukan hanya mengenai keragaman produk, tetapi juga bagaimana secara ekonomis mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan kapan pelanggan menginginkannya dengan tepat. Saya Gita Rahmawati, NIM 19081020101. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kapasitas. Pengertian dari perencanaan kapasitas itu sendiri adalah keputusan strategi jangka panjang untuk membangun sumber daya perusahaan secara keseluruhan. Nah, paling tidak terdapat 3 fungsi dalam perencanaan kapasitas ini. Yang pertama yakni membangun sumber daya produksi secara keseluruhan. Yang kedua, mempengaruhi biaya dan kompetisi. Dan yang ketiga, yakni menentukan kapan dan bagaimana perusahaan itu meningkatkan kapasitas. Desain kapasitas diartikan sebagai kapasitas maksimum yang dapat dicapai di bawah kondisi ideal. Nah, kapasitas desain ini biasanya dinyatakan dalam suatu tingkatan tertentu, seperti jumlah tonase gula yang dapat diproduksi setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Sebagian besar organisasi mengoperasikan fasilitasnya pada tingkat yang lebih rendah dari kapasitas desain. Mereka melakukannya karena mereka menyadari
bahwa mereka dapat beroperasi secara lebih efisien bila sumber daya tidak digunakan hingga batas maksimum. Nah, bahkan mereka berharap untuk beroperasi pada sekitar 82% dari kapasitas desain. Konsep ini disebut juga sebagai kapasitas efektif. Nah, kapasitas efektif sendiri itu diartikan sebagai presentase rancangan kapasitas yang diharapkan. Nah, kapasitas efektif seringkali lebih rendah daripada kapasitas desain karena fasilitas yang ada mungkin telah didesain untuk versi produk sebelumnya atau bauran produk yang berbeda daripada yang sekarang sedang diproduksi. Nah, lalu dua pengukuran kinerja sistem biasanya bermanfaat, yakni utilisasi dan efisiensi. Utilisasi itu adalah presentase kapasitas desain yang sesungguhnya telah dicapai. Nah, sedangkan efisiensi itu adalah presentasi kapasitas efektif yang sesungguhnya telah dicapai. Bagaimana fasilitas digunakan dan dikelola untuk menentukan sulit atau tidaknya mencapai 100% efisiensi. Nah, ekspansi atau peningkatan kapasitas itu dilakukan sebagai upaya mengantisipasi demand atau permintaan terhadap volume dan kepastian produksi. Ekspansi merupakan tujuan dari strategi perusahaan untuk berkembang pada masa yang akan datang. Dalam melakukan ekspansi harus cermat dalam menghitung biaya ekspansi dan biaya operasi. Nah, sehingga strategi ekspansi yang ditempuh merupakan strategi yang benar. Lalu dalam perencanaan kapasitas ini terdapat 3 strategi, yakni yang pertama yaitu capacity led strategi. Nah, pengertian dari capacity led strategi ini yaitu strategi di mana kapasitas yang direncanakan itu naik secara bertahap dan selalu melebihi nilai permintaan. Jika permintaannya itu berbentuk garis lurus atau linier. Nah, yang kedua yakni capacity lag strategy, yaitu strategi di mana kapasitas yang direncanakan itu selalu melebihi nilai dari permintaan. Jika permintaannya itu naik secara bertahap. Nah, yang ketiga yaitu average led strategy, yaitu strategi di mana kapasitas yang direncanakan kadang melebihi dan kadang malah berkurang dari permintaan di pasar. Penyesuaian kapasitas diusahakan untuk mendekati nilai rata-rata permintaan pasar. Baik, saya akan berpresentasi tentang macam-macam perencanaan kapasitas. Yang pertama, ada perencanaan kapasitas jangka pendek. Maksudnya, perencanaan pada jangka waktu kurang dari 3 bulan dan tidak membutuhkan perincian yang sangat detail. Untuk meningkatkan kapasitas jangka pendek ada 5 cara yang dapat digunakan perusahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah sumber daya, seperti penggunaan kerja lembur, penambahan regu kerja, memeriksa kesempatan kerja secara part-time. Yang kedua, memperbaiki penggunaan sumber daya, seperti mengatur regu kerja dan menetapkan skedul. Yang ketiga, memodifikasi produk seperti menentukan standar produk dan melakukan perubahan jasa operasi. Yang keempat, memperbaiki permintaan, seperti melakukan perubahan harga. Yang terakhir adalah tidak memenuhi permintaan, seperti tidak mensuplai semua permintaan. Yang kedua, ada perencanaan kapasitas jangka menengah. Maksudnya, perencanaan pada jangka waktu bulan atau kuartal 3-36 bulan yang akan datang. Yang ketiga, ada perencanaan kapasitas jangka panjang. Maksudnya, perencanaan pada jangka waktu lebih dari 3 tahun dan perencanaan jangka panjang memerlukan partisipasi dan persetujuan manajemen puncak. Selanjutnya, ada break-even point. Break-even point dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Pada keadaan itu, keuntungan dan kerugian sama dengan 0. Maksud dari break-even point adalah titik di mana penderita sama dengan modal
dikeluarkan tidak terjadi kerugian dan keuntungan. Yang terakhir, ada jenis biaya break-even point atau titik impas. Yang pertama, ada variable cost atau biaya variabel. Maksudnya, jenis biaya yang selalu berubah dan perubahan volume penjualan dan perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Yang kedua, ada fixed cost atau biaya tetap. Jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan melainkan dihubungkan dengan waktu. Yang terakhir ada semi variable cost. Maksudnya jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap yang terkadang disebut dengan semi fixed cost. Contoh, ada komisi bagi salesman.